Kematian Utsman bin Affan, Khalifah ketiga umat Islam, merupakan salah satu peristiwa paling tragis dan bersejarah dalam Islam yang terjadi pada tahun 656 Masehi, 36 Hijriah. Kematian Utsman menandai awal dari konflik internal yang besar dalam komunitas Muslim, yang dikenal sebagai fitnah, perpecahan, pertama dalam sejarah Islam. Berikut adalah kisah lengkap mengenai pengepungan di rumah Utsman bin Affan dan kematiannya. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Utsman semakin memuncak. Sejumlah kelompok yang merasa dirugikan berkumpul dan mulai menyusun rencana untuk menuntut pertanggungjawaban Utsman atas kebijakannya. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak dari Mesir, Irak, dan Kufa bergerak menuju Madinah untuk memprotes Utsman. Setelah tiba di Madinah, mereka mulai mengepung rumah Utsman. Utsman, yang berada di dalam rumahnya bersama keluarganya, mencoba tetap tenang. Meskipun dalam situasi tertekan, ia berusaha berdialog dengan para pemberontak. Utsman berusaha menjelaskan kebijakannya dan meminta mereka untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun, situasi semakin memburuk ketika para pemberontak menolak untuk mendengarkan dan tetap menuntut agar Utsman mundur dari jabatannya. Utsman berusaha untuk meredakan ketegangan dengan mengirimkan utusan kepada para pemberontak untuk membicarakan permasalahan secara damai. Namun, usahanya tidak berhasil. Ketegangan di antara kedua belah pihak terus meningkat, dan semakin banyak orang yang bergabung dengan pengepungan di luar rumahnya. Dari dalam rumah, Utsman berusaha menghindari pertumpahan darah. Dia dikenal sebagai seorang yang mengutamakan perdamaian dan sering berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara diplomatik. Namun, para pemberontak semakin bertekad untuk mendesak Utsman keluar dari kekhalifahan. Setelah beberapa hari pengepungan, situasi semakin kritis. Para pemberontak akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan lebih drastis. Mereka menembus pertahanan rumah Utsman dan mulai menyerang. Utsman dan keluarganya terkurung dan tidak dapat memperoleh bantuan dari luar. Dalam situasi putus asa, Utsman berdoa kepada Allah agar diselamatkan dan berharap agar Allah memberikan petunjuk. Ia juga berusaha untuk tidak melakukan perlawanan terhadap para pemberontak yang menyerangnya, dengan harapan dapat menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Jumada al-Akhirah 36 Hijriah, Juni 656 Masehi, para pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman. Dalam perlawanan yang singkat dan brutal, Utsman ditikam hingga meninggal dunia. Menurut beberapa riwayat, ia ditikam oleh beberapa orang, dan kondisi tersebut sangat mengerikan. Momen kematiannya sangat tragis dan menyentuh hati. Ketika ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya, Utsman tertusuk beberapa kali dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, ia sempat mengatakan bahwa ia akan terus beriman kepada Allah dan bahwa dia tidak merasa bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Kematian Utsman menandai awal dari periode fitnah dalam sejarah Islam. Setelah kematiannya, para pendukung dan penentangnya saling bertikai, yang kemudian memicu serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Jamal dan Perang Siffin. Setelah kematian Utsman, para pendukungnya mengangkat Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, sebagai khalifah keempat. Namun, situasi politik semakin rumit, dan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda semakin memburuk. Utsman bin Affan dikenang sebagai salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad dan sebagai khalifah yang membawa banyak kontribusi bagi umat Islam. Di bawah kepemimpinannya, Al-Quran disusun menjadi satu mushaf untuk menghindari kebingungan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang beragam. Utsman juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, yang banyak mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat. Kematian Utsman menggambarkan tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Peristiwa ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya dialog dan perdamaian, serta betapa mudahnya ketegangan dapat berubah menjadi konflik yang berkepanjangan.